Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 PI Akuntansi kelas B akan mempresentasikan kerja kelompok kami dengan tema Islam dan Kebangsaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tri April Gumelar bersama rekan-rekan saya diantaranya Agnia Hunafa, Dela Alvina, Dewi Ayu Nurlestari, dan Diana Puspitasari. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Agnia. Kepada Agnia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Untuk materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai peranan Nahdlatul Ulama atau NU dalam mewujudkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia atau NKRI. Next. Yang pertama, keterlibatan ulama NU dalam mengusir penjajah Belanda. Sikap kolonial Belanda telah menumbuhkan benih-benih ketidakpuasan bangsa Indonesia sehingga para pemuka agama menghimpun kekuatan melalui dunia pesantren, di antaranya adalah Nahdlatul Ulama atau disebut NU. Ditambah adanya beberapa program kristenisasi yang digalakkan oleh penjajah Belanda. Di bumi Nusantara ini menjadikan Nahdlatul Ulama bangkit menghimpun laskar-laskar kekuatan yang disebut Hizbullah untuk melawan penjajahan Belanda yang dianggap kafir dan dolim. Dengan segala usaha NU pada komunitas masyarakatnya untuk memberikan pengaruh yang mengakibatkan munculnya kelompok baru yang disebut ulama dan santri. Karena kekuatan NU semakin kuat, maka penjajahan Belanda ingin menjauhkan dari politik. Peran ulama dalam perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia tidak hanya sebagai pengobar semangat santri dan masyarakatnya, akan tetapi juga bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang, kaum ulama dan santrinya sudah bersiap-siap menyusun kekuatan. Laskar Hizbullah atau Tentara Allah dan Sabilillah, yaitu Jalan Allah, didirikan menjelang akhir pemerintahan Jepang dan mendapat latihan kemiliteran di Cibarusah, sebuah desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Laskar Hizbullah berada di bawah komando spiritual Kiai Haji Hashim Asy'ari dan secara militer dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin. Adapun Laskar Sabilillah dipimpin oleh Haji Mashkur. Dia adalah pemuda pesantren dan anggota Ansor NU yang disebut ANU sebagai pemasok paling besar dalam keanggotaan Hizbullah. Peran kiai dan santri dalam perang kemerdekaan ternyata tidak hanya dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah saja, tetapi banyak di antara mereka yang menjadi anggota tentara peta atau pembela tanah air. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 1945, organisasi ini mengeluarkan sebuah resolusi jihad. Sedangkan tokoh ulama NU yang memprakarsai resolusi jihad ini adalah Kiai Hashim Asy'ari pada tahun 1875 sampai 1947 Masehi, Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1888 sampai 1971 Masehi. Selanjutnya Kiai Bisri Syansuri pada tahun 1886 sampai 1980 Masehi dan Kiai Abad Buntet pada tahun 1879 sampai 1946 Masehi. Resolusi jihad tersebut akhirnya mampu membangkitkan semangat arek-arek Surabaya untuk bertempur habis-habisan melawan penjajah. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Agnia yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Dewi. Kepada Dewi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Keterlibatan NU sebagai panitia persiapan kemerdekaan. Keterlibatan Nahdlatul Ulama atau disebut NU mempunyai arti penting dalam perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu terbentuk dalam Panitia 9 dalam BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang menghasilkan dokumen sejarah penting yaitu Piagam Jakarta. Menurut Kiai Haji Wahid Hasyim bahwa toleransi yang dilakukan oleh NU dan tokoh-tokoh pejuang muslim lain yang menerima untuk menghapus 7 kata dan menerima tuntutan kaum Kristen Indonesia Timur itu semua merupakan pengorbanan dan perjuangan para ulama NU demi terpeliharanya kemerdekaan dan juga persatuan dan kesatuan NKRI. Persiapan yang dilakukan oleh para tokoh bangsa termasuk salah satu perumusan Pancasila yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Dari kalangan tokoh agama, beliau melakukan langkah dengan menggelar rapat di Taman Raden Saleh, Jakarta pada tanggal 13 sampai 14 September 1944. Sebulan kemudian, Masyumi mengadakan rapat khusus dengan kesepakatan untuk mengajukan resolusi kepada Jepang agar segera mempersiapkan umat Islam Indonesia untuk siap menerima kemerdekaan. Di saat tentara negara belum efektif, terutama jalur komandonya, Laskar Ulama dan santrinya telah sigap menghadapi berbagai ancaman yang akan terjadi. Bahkan konsolidasi dan jalur komando Laskar Hizbullah dengan dukungan struktur Nahdlatul Ulama dan Masyumi begitu masif hingga ke pedesaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dewi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diana. Kepada Diana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai kontribusi Nahdlatul Ulama atau NU dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama atau NU menolak liberalisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, yang sangat gencar menjajah bangsa lain atas nama pasar bebas dan globalisasi. Karena prinsip ini telah digunakan untuk menguasai bangsa lain, sehingga merusak tatanan sosial bangsa lain. Nahdlatul Ulama atau NU juga menolak segala bentuk pengambil alihan aset strategis negara, baik sektor ekonomi atau sektor pendidikan dan kebudayaan oleh pihak asing, dengan alasan privatisasi, divestasi, ataupun komersialisasi. Selanjutnya. Perspektif Nahdlatul Ulama terkait dengan menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. NU menganjurkan untuk senantiasa memupuk persatuan di tengah masyarakat yang plural, dengan cara menanamkan sikap menghargai perbedaan lewat komunikasi, dialog, dan dalam konteks mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diana. Semua materi yang sudah kami buat sudah tersampaikan. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Dela. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya yaitu kebangsaan dan keislaman merupakan dua tata nilai yang membentuk dan membangun manusia Nusantara. Nabi Muhammad SAW pada 15 abad yang lalu telah membantu sebuah negara yang berdasarkan konstitusi tamadun atau keberadaban. Inilah yang diambil oleh para ulama-ulama. Keberagaman agama dan budaya sesungguhnya merupakan modal bagi kita untuk membangun bangsa, namun jika keadaan ini tidak dikelola dengan baik, kemungkinan akan menimbulkan gesekan sosial, bahkan menjadikan ancaman bangsa dalam persatuan dan kesatuan.
seperti tindakan terorisme yang muncul akibat tindakan radikalisme, perkelahian antar suku. Semakin tinggi kemajemukan, semakin besar pula risiko yang dimiliki. Sehingga semakin tingginya pula bagi negara untuk membangun persatuan bagi bangsa Indonesia. Dalam kemajemukan, dalam beragama, bukan hanya setiap orang harus mengakui keberagaman agama yang dianut umat manusia, mereka yang tidak beragama pula harus mendapatkan tempat hidup di negara ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dela yang sudah menyampaikan kesimpulan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.